it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Jelaskan tentang pengertian dan unsur psikologi agama. Pertama yaitu pengertian. Psikologi agama sendiri kan terdiri dari psikologi dan agama. Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, baik dari gejala, proses maupun latar belakang. Kejiwaan ini kan bersifat abstrak, sehingga kita harus mempelajari kejiwaan manusia itu hanya bisa melalui dari gejala yang tampak. Sedangkan agama sendiri adalah suatu keyakinan yang berpijak terhadap kodrat kejiwaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi agama adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang memiliki hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Selanjutnya tentang unsur-unsur psikologi agama. Yang pertama yaitu kekuatan gaib, di mana manusia itu meyakini bahwa kekuatan gaib itu kedudukannya lebih tinggi daripada manusia, sehingga manusia itu percaya bahwa akan ada suatu pertolongan dari kekuatan gaib tersebut. Yang kedua yaitu manusia itu yakin bahwa kekuatan gaib itu bisa memberi penentu nasib baik buruknya seseorang. Selanjutnya respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon ini itu bisa terlihat dalam bentuk penyembahan. Dan yang terakhir yaitu paham akan adanya yang kudus dan suci, yang berupa kekuatan gaib, kitab yang berisi ajaran agama, dan tempat-tempat tertentu. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Tentang ruang lingkup psikologi agama. Psikologi agama adalah suatu ilmu kejiwaan yang meneliti kehidupan beragama seseorang serta pengaruhnya pada sikap dan tingkah laku terhadap kehidupan seseorang tersebut. Dan dalam psikologi agama juga diteliti terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Jadi, mengenai ruang lingkup psikologi agama, yakni terkait dua hal. Yang pertama, terkait kesadaran agama seseorang dan pengalaman agama seseorang. Menurut Zakia Derajat, ruang lingkup psikologi agama itu yang pertama adalah bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran, seperti perasaan tenang, ikhlas, dan lain sebagainya. Yang kedua, perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, yakni perasaan yakin. Yang ketiga, mempelajari, menganalisis terkait kepercayaan akan adanya kehidupan sesudah mati, yakni percaya terhadap akhirat. Yang keempat adalah mempelajari, meneliti, dan menganalisis akan adanya surga dan neraka, atau keyakinan terhadap adanya surga dan neraka. Yang kelima, adanya mempelajari tentang dan menganalisis terkait kepercayaan pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, seperti ayat-ayat suci di dalam kitab Al-Quran, sehingga memunculkan perasaan damai dan kelegaan batin. Banyak sekali manfaat psikologi agama, diantaranya dalam pendidikan, yakni seperti dalam perkuliahan ini. Mata kuliah psikologi agama ini banyak dikaji dalam beberapa fakultas dan prodi, seperti contohnya dalam Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Psikologi sendiri. Yang kedua, fungsi psikologi agama dalam pengobatan, yakni penyuluhan terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan. Yang ketiga, posisi dan manfaat psikologi agama ini sangat penting sebagai social control. Yang keempat, dalam perindustrian, biasanya staf personalia ataupun staf SDM memanfaatkan psikologi agama ini dalam menyeleksi beberapa karyawan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah tentang keluarga. Nah,
peran keluarga ini dalam kehidupan sehari-hari itu mengajarkan kepada anaknya, kepada generasi ibu dan ayah, yaitu tentang agama. Nah, agama ini mencakup akhlak, moral, dan lain sebagainya. Nah, dalam peran ini keluarga itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena cerminan pertama dalam kehidupan anak itu adalah keluarga, dan dilanjutkan ke kedua itu tentang karakter. Nah, karakter ini biasanya itu dicerminkan pada saat kita berinteraksi kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, setelah ada karakter ini udah dinilai oleh masyarakat dan lingkungan kita, itu yang ketiga itu ada juga perannya, yaitu pandangan umum. Nah, pandangan umum ini menilai tentang sikap kita, seberapa penting perannya kita dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita dapat dari sesuatu pembelajaran di dalam keluarga. Yang keempat itu juga ada peran hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat ini setelah kita dinilai seberapa pentingnya kita dalam lingkungan, perannya kita dalam psikologi pandangan umum. Nah, kita ada hubungan masyarakat, di mana hubungan masyarakat ini terjalin karena kita berinteraksi dan bersosialisasi terhadap sesama. Misalnya hubungan masyarakat ini bisa kita jalanin itu dengan cara bergotong royong. Misalnya ada kegiatan di desa-desa itu kita juga ikut menyalurkan bantuannya kita. Terus yang kelima itu ada responan terhadap masalah. Nah, pasti di sini ada hubungan masyarakat. Pasti di situ tuh di semua hubungan dalam perhubungan masyarakat itu pasti ada responan masalah. Nah, dalam responan masalah itu kita pasti membukanya dengan cara toleransi yang dicetuskan dalam perorganisasian. Nah, jadi organisasi dalam kehidupan manusia itu perlu. Karena apa? Organisasi itu, dengan cara kita berorganisasi itu kita bisa menyelesaikan hubungan responan terhadap masalah. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh bagaimana peran agama terhadap keluarga. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih agama. Agama ketika secara sederhana, agama itu adalah sebuah pedoman, sebuah keyakinan ataupun sebuah peraturan yang menyangkut cara bertingkah laku, yang menyangkut berperasaan, berkeyakinan secara khusus yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu hablum minallah, manusia dengan Allah. Di sini kita akan menjelaskan setelah agama ada keluarga. Keluarga adalah bagaimana menyatunya seorang laki-laki dan perempuan, yaitu ada imam dan makmum yang menjadikan nantinya ada sebuah hasil, yaitu anak di sana. Antara ketika kita contohkan bagaimana semen dengan bataku kita satukan sehingga adanya sebuah pondasi, yaitu tali pernikahan, yaitu nantinya terbentuknya sebuah rumah yang isinya ada kursi dan semuanya yang menghiasi di dalam rumah tersebut, yaitu anak itu sendiri. Kita mengetahui bagaimana sih dalam keluarga yaitu adanya suami yang mana ia memimpin keluarganya, yang mengimami, yang menafkahi, yang mengajari istri dan anak. Sedangkan istrinya yang menjaga harta suaminya dan ia memberikan kasih sayang ataupun memberikan pengajaran terhadap anaknya. Jadi di sini hal yang lebih pokok adalah bagaimana sebuah pengajaran terhadap anaknya itu. Jadi karena apa? Sebuah hasil dalam keluarga itu bagaimana pengajaran terhadap anak itu penting. Apalagi sebelum lahir kita pastinya mengajarkan dari bagaimana bersolawat di situ kan, sehingga ada kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, apa sih yang menjadi hal penting dalam peran itu? Hal yang paling penting peran itu adalah
pengajaran terhadap keluarga, yaitu anak, yaitu bagaimana kita mengajarkan agama, bagaimana kita mengajarkan sosial, bagaimana kita mengajarkan akhlak. Karena penanaman religius merupakan bentuk pengajaran dalam keluarga, dalam bentuk informal dalam bagaimana sih kita membentuk anak gitu kan. Karena sebuah pengajaran tidak hanyalah materi saja, tidak hanya sebuah teori saja, akan tapi bagaimana implementasi ataupun kebiasaan-kebiasaan terhadap anak. Itu sangat penting karena menurut Khalis Majid di sini telah dijelaskan peranan pendidikan agama dalam keluarga sesungguhnya adalah pendidikan agama yang berperan untuk pertumbuhan total seorang anak didik. Kita harus tahu di situ karena orang tua peran utama terhadap anak. Jadi bagaimana sih orang tua bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan baik terhadap anak, bagaimana untuk menciptakan soleh dan soleha. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.